kerataan permukaannya kita kalibrasi dulu. Nah, ini sudah 0. Nah, malnya kita pasang di pisau ya seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal dicek ya. Ceknya seperti ini di badannya. Nah, itu hasilnya di sini 9,6 derajat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang. Oke guys ya, jadi ini konten yang spesial karena kita akan ya review. Ada banyak review sebenarnya. Nah, salah satu review yang cukup penting pada malam hari ini adalah review ya mal sudut asah. Jadi ini adalah mal sudut asah ya, dimana mal ini digunakan untuk bisa menstabilkan sudut asah ketika kita melakukan proses pengasahan pisau, atau bisa dibilang sebagai stabilizer sudut asah. Nah, bagaimana review dan cara pemakaian dari stabilizer atau mal sudut asah ini? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Maduna madu Mesir natural merupakan madu murni berkualitas yang berasal dari lebah penghisap bunga di perkebunan Mesir. Madu ini berkhasiat mencegah dan mengurangi radikal bebas, menjaga imunitas dari virus, meredakan flu dan batuk, serta sebagai pengganti gula. Aturan pakainya adalah 2 kali sehari 1 sendok makan. Dengan rasa yang nikmat, madu ini sangat cocok buat teman-teman yang hobi ngasah untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama, kita mengulang dulu ya dari pelajaran basic mengasah, bahwa mengasah itu ada 4 poin penting ya. Ada sudut ya, ada tekanan, ada arah, dan terakhir ada kopi ya. Ini kopi itu artinya bisa minuman atau snack gitu ya. Bismillah. Nah, balik lagi. Poin penting yang pertama adalah sudut. Ya, dimana sudut ini sangat penting agar mata bilahnya itu dapat bertemu dari 2 sisi itu bertemu tepat di tengah. Yang kedua, tentunya sudut ini penting karena mengingat proses mengasah itu ya dimulai dari proses profiling, kemudian sharpening, dan juga finishing, di mana butuh kekonsistensian sudut. Nah, paling di awal-awal mengasah tentunya hal ini ya tidak mudah ya untuk dilakukan oleh orang awam ya. Atau sekalipun yang sudah mahir pun tentu tidak benar-benar bisa stabil ya, karena memang manusiawi seperti itu. Nah, di sini saya mau memperkenalkan stabilizer atau mal sudut asah ya, dimana mal ini ya, ini akan membantu agar proses mengasahnya ini enak ya. Jadi cara pemakaiannya seperti ini guys ya. Ini tinggal dimasukin ke sini ya. Nah, kemudian cara mengasahnya tinggal ditempelin badan bilahnya seperti ini ya. Jadi tinggal di maju mundur seperti ini ya, tanpa berpikir kita menaikkan area punggungnya, karena ini sudah otomatis ya, sudah otomatis akan stabil seperti ini. Nah, kalau misalkan pisaunya panjang seperti ini, maka ada beberapa teknik yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah posisikan di tengah seperti ini. Kemudian untuk caranya adalah miring seperti ini ya. Atau yang kedua adalah ya, kita juga bisa menggeser sambil menggeser seperti ini ya. Sorry. Ya, jadi sambil menggeser. Nah, ketika sudah mencapai ujung seperti ini ya, kita tinggal freestyle sedikit ya. Nah, kita geser seperti ini. Kemudian untuk sisi sebaliknya juga sama seperti ini ya, sambil menggeser juga bisa, atau tempatin di tengah ya, tinggal seperti ini, jadi dipanjangin. Nah, kita juga merekomendasikan untuk proses profiling awal itu menggunakan diamond plate grade 200 atau grade 400, di mana permukaannya juga rata ya. Ini sudah terjamin kerataannya. Nah, ketika dipadukan dengan
mal atau stabilizer sudut asah ini tentunya akan menghasilkan ya bevel yang bagus ya. Jadi seperti ini ya. Dekat. Ya, ini hasilnya ya. Bevelnya rapi ya. Nah, ini hasil dari stabilizer ini dan juga diamond plate. Nah, nanti bisa berlanjut ke proses sharpening dan juga proses finishing. Ya, tentunya juga harus menggunakan media asah yang juga flat atau rata agar hasilnya juga lebih maksimal dan stabil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih sudut yang terbentuk oleh mal ini? Nah, sekarang kita akan cek bersama-sama sudutnya. Ya. Jadi, langkah pertama adalah ini kita bersihin dulu. Ya, langkah pertama adalah kita lihat dulu, kita pakai namanya protektor ya, atau bisa juga namanya aplikasi clinometer yang ada di Play Store. Ini namanya protektor. Ini aplikasi ini namanya protektor, di mana dia bisa mengecek kemiringan sudut asah ya. Nah, pertama adalah kita seperti ini, lakukan seperti ini, kemudian kita nolkan ya. Jadi kerataan permukaannya kita kalibrasi dulu. Nah, ini sudah 0. Nah, kemudian untuk mencari sudut asahnya ini ya, caranya seperti ini guys ya. Ini malnya kita pasang di pisau ya, seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal dicek ya. Ceknya seperti ini di badannya. Nah, itu hasilnya di sini 9,6 derajat ya. Atau sekitar 10 lah, 10 derajat. Jadi ini masih ideal dipakai untuk sembelih ya. Ini berapa? Maaf. 10 ya. Ya, 10. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan selalu 10 derajat? Jawabannya adalah enggak. Mal atau stabilizer sudut asah ini tergantung dari lebar dari bilahnya. Ini lebar bilah 4 cm menghasilkan 10 derajat. Ketika bilahnya ini dia lebih sempit ya, mungkin 3 cm atau 3,5 cm, tentunya akan menghasilkan sudut asah yang lebih tinggi, bisa sampai 15 derajat. Jadi seperti itu ya guys ya. Itu adalah review kita yang pertama. Review yang kedua adalah kita review juga ya. Ini ada minyak namanya minyak Rexco 50. Nah, minyak Rexco 50 ini bisa teman-teman sebagai alternatif ya, pengganti WD 40. Ya, ini Rexco 50 pengganti WD 40 ya. Ini baunya menurut kalau yang nggak suka WD mungkin ini baunya lebih soft. Ya, kemudian ini juga sebagai loosens rusty part. Jadi ini bisa, kalau misalkan pisau-pisau yang sudah agak sedikit karat, ini bisa dibersihkan pakai ini, atau dia juga bisa sebagai protect against rust ya. Jadi dia melindungi karat juga. Jadi pisau-pisau yang setelah diasah bisa disemprotin pakai ini seperti ini ya guys ya. Bisa disemprotin. Bisa disemprotin, kemudian ini bisa dilap ya ketika setelah proses mengasah, baru disimpan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita juga di sini mau review juga stropping ya. Jadi kita juga jualan stropping, di mana ini stropping 2 sisi. Nah, stropping 2 sisi ini terdiri dari kulit sapi. Yang satu adalah kulit sapi yang kasar ya, pull up kasar, ini juga pull up halus ya. Ini sebagai proses stropping terakhir ya. Nah, ini juga bisa dipakai ya buat sudut stropping biar stabil ya. Nah, gini. Nah, apakah bagaimana kendala ketika kita menggunakan mal sudut asah ini ya. Jadi alat ini memang memudahkan, tapi ada kendala-kendala yang mesti teman-teman perhatikan ya. Kendala yang pertama adalah,
Jadi ya, kendala yang pertama adalah ini mal sudut asah ini harus ada yang menempel ya pada media asah atau batu ya. Jadi bisa perhatikan ya. Bisa diperhatikan. Nah, kalau misalkan posisi malnya di sini kemudian dia sudah melewati media asah seperti ini tidak bisa. Dia kaget nanti. Nah, bisa langsung kayak gini. Nah, maka dipastikan bahwa mal sudut asah ini ada sisi di mana dia masih menempel di permukaan media asah ya. Ketika misalkan sudah mau ke ujung, ini bisa ditarik lagi ke sini. Kalau misalkan dengan metode seperti ini ya, guys. Nah, jadi sambil ditarik seperti ini. Ini juga sama dari sini. Nah, dari sini. Ya. Ya, nanti terakhir untuk finishing bisa freestyle seperti ini ya. Ini untuk lebih dipakai untuk pembentukan awal mata bilah agar sudutnya lebih stabil ya. Karena proses profiling itu kan dia membutuhkan ya tekanan yang besar. Jadi ketika si sudutnya ini kita sudah pastikan stabil, maka otak kita tidak terbelah antara menjaga sudut dan juga tekanan gitu. Jadi kita fokus di tekanan saja. Di awal-awal dia lebih enak karena dia nekan dan nggak berpikir bahwa dia akan goyang. Sama seperti kita mengasah razor ya. Jadi kalau razor itu ya, dia kan di sini tebal dan di sini sudah ada ya, bahwa kita mengasahnya tinggal seperti ini saja ya. Mengasah razor itu tinggal ditempelin di badan, dia sudah mengikuti sudutnya ya, sudah mengikuti ya. Jadi nggak perlu diangkat sedikit gitu, enggak. Nah, ini inspirasinya dari razor sebenarnya ya. Nah, proses stroppingnya pun juga sama, dia tempelin aja kalau razor karena dia sudutnya sudah terbentuk. Jadi sudah disetting dari punggung bilahnya di sini ya. Oh. Jadi nanti akan mengasah pisau akan semudah mengasah razor. Ya. Nah, tentunya ketika dua sudutnya ini bertemu dengan presisi, maka akan menghasilkan hasil ketajaman yang bagus gitu. Yang dia presisi ketajamannya. Tuh. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Jadi tadi kita review beberapa. Oh ya, terakhir nih saya lupa. Kita juga review yang ketiga, yang keempat kita review ya batu asah black shark dan white shark jadi satu ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman suka karakter black shark yang greges, bisa pakai black shark-nya. Terus teman-teman kalau mau pakai yang halus, yang kisaran grade 8000 bisa pakai yang white shark-nya. Jadi tadi ada berapa nih? Ada 4 review ya. Yang pertama adalah mal stabilizer sudut asah, yang kedua adalah minyak Rexco 50, yang ketiga adalah stropping kulit 2 sisi, dan yang keempat adalah batu kombinasi black shark dan white shark ya. Jadi seperti itu untuk review atau sharing malam ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila benar semua dari Allah, dan apabila salah tentu dari kesalahan saya sendiri dan dari syaitan. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih untuk 12.000 up subscriber ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga channel Mujiono Ahmad dan Mr. Golok memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dunia asah dan dunia sembelih halal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.